Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Zahra Salsabila. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Industri Pariwisata, kelas 1A. Saya membuat video ini untuk membahas tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law untuk memenuhi tugas mata kuliah penghantar ilmu sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini. Jadi, Omnibus Law ini merupakan salah satu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil komplikasi atau hasil penggabungan beberapa aturan, seperti rancangan Undang-Undang Cipta Kerja serta perpajakan dan ada yang lainnya. Omnibus Law juga memiliki 79 undang-undang dengan 1244 pasal. Menurut pendapat saya tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, jika ditanya setuju atau tidak setuju disahkannya undang-undang ini, untuk saat ini saya tidak setuju karena menurut saya banyak sekali poin-poin yang merugikan, apalagi untuk para buruh. Dan di sini juga saya akan membahas beberapa poin yang menurut saya sangat merugikan para buruh. Yang pertama itu ada penambahan jam lembur kerja yang awalnya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Menurut saya poin ini tuh sangat merugikan sekali karena penambahan jam lembur kerja ini mengganggu waktu istirahat para pekerja karena jam lembur itu berada di luar jam kerja. Poin yang kedua yaitu menghapusnya 5 pasal terkait pesangon. Contohnya, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Contohnya, ibu hamil dapat cuti kerja hanya pada saat hari melahirkannya saja, dan masih banyak lagi poin-poin yang merugikan. Jadi menurut saya, para pekerja dan pengusaha harus saling menguntungkan. Tidak bisa satu pihak saja yang diuntungkan. Sedangkan di rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini lebih banyak menguntungkan di pihak pengusaha dibanding para pekerjanya. Tetapi dengan terciptanya rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini juga ada positifnya. Salah satunya yaitu meningkatnya investasi 6-6% sampai dengan 7% untuk membangun usaha baru dan mengembangkan usaha yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dari poin-poin tersebut juga menimbulkan pro dan kontra, sehingga para mahasiswa, buruh, serta masyarakat setempat yang tidak setuju dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini turun ke jalan untuk mengutarakan pendapatnya agar dapat didengar oleh pemerintah. Akibatnya terjadi kerusuhan di berbagai daerah, seperti mahasiswa dipukuli oleh polisi, aksi kejar-kejaran dengan polisi, hancurnya beberapa fasilitas, dan di Bandung sendiri juga ada beberapa polisi yang malah menembaki fasilitas yang ada di salah satu universitas. Dari beberapa contoh tersebut, saya menyimpulkan bahwa jika pemerintah mendengar suara rakyat, semua ini tidak akan terjadi dan negara kita pun akan lebih baik lagi. Mengapa pemerintah mensahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini dengan begitu cepat? Padahal kalau kita lihat angka COVID di Indonesia itu kan sangat tinggi. Mengapa pemerintah tidak menangani dulu aja COVID dibanding mensahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini? Mungkin itu saja pendapat dari saya. Tetapi pendapat dari saya juga bisa berubah karena saya juga tidak paham betul dengan poin-poin yang ada di rancangan undang-undang tersebut. Saya hanya mengetahui beberapa poin saja. Semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, baik dari masyarakatnya maupun dari pemerintahnya. Dan semoga DPR juga bisa lebih mendengar lagi suara rakyat karena DPR juga dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan semoga untuk kedepannya rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini direvisi kembali supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan tapi saling menguntungkan. Segitu saja pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.